Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Tata Laksana Ekspor Bidang Kepabeanan. Nama kelompok Aizal Griana, Sultan Ali, Ahmad Faisal, Ainul Marzuki, Fardiatun Nida, Anissa Fitrani, dan Yana Yulianti. Yang pertama kita akan mempelajari tentang dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 /PMK 04/2007. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 40/BC/2008 P 06/BC/2009. Anda tentunya pernah belajar tentang ekspor dan impor di bangku sekolah dulu. Masih ingatkah Anda apa itu ekspor? Mungkin dari kalian semua ada beberapa yang lupa. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negara. Kemudian ada pemberitahuan ekspor barang. Yang pertama, PDE. Dengan PT EDI Indonesia. Kemudian kantor tertentu. Media menyimpan disket atau flash disk. Kemudian sebagian besar KPPBC. Formulir dengan formulir tertentu di KPPBC terpencil. Pemberitahuan ekspor barang diajukan di kantor Bea Cukai di Pelabuhan Muat. 1. Barang cargo biasa. Diajukan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Diajukan paling lambat sebelum masuk kawasan pabean. 2. Barang terkena bea keluar. Diajukan setelah dilakukan pembayaran bea keluar dan hanya terdapat komoditi tertentu. Jenis-jenis ekspor. Yang pertama, biasa. Tidak ada pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap barang atau jasa yang diekspor. Kedua, diimpor kembali. Adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap barang atau jasa, contohnya perbaikan. Ketiga, reekspor. Adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap barang atau jasa yang diekspor, contohnya impor sementara. Kategori ekspor. Kategori ekspor dibedakan menjadi 3. Pertama, TBP, tempat penimbunan berikat, yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu, dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. TBP antara lain TBP dari kawasan berikat, TBP dari gudang berikat, TBP dan tempat pameran berikat, TBP dari tempat lelang berikat, dan TBP tempat kawasan daur ulang berikat. Kedua, KITE, kemudahan impor tujuan ekspor, antara lain KITE dengan pembebasan, KITE dengan pengembalian, dan KITE dengan pembebasan dan pengembalian. Ketiga, khusus, antara lain barang kiriman, barang pindahan, barang kedutaan asing atau badan internasional, badan untuk keperluan ibadah, Penelitian dokumen PEB. Di dalam penelitian dokumen PEB ada beberapa tahap. Yang pertama, kebenaran dan kelengkapan pengisian data PEB, yang meliputi pengisian data PEB dengan sebenar-benarnya sampai semua data terisi. Selanjutnya, yang kedua adalah kelengkapan dokumen pelengkap PEB, meliputi invoice. Barang lartas ekspor ada 3, yaitu barang yang diatur, barang yang diawasi, barang yang dilarang. Yang pertama, barang yang diatur meliputi kopi, produk kehutanan seperti rotan dan kayu, intan, timah batangan, prekursor. Pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan terhadap barang yang akan diimpor kembali, barang ekspor yang pada impornya akan diekspor kembali,
barang yang mendapat fasilitas KITE, barang ekspor yang terkena bea keluar, ada informasi dari Dirjen Pajak. Berdasarkan analisis dan informasi, ada indikasi pelanggaran kepabeanan. Yang melakukan konsolidasi. Konsolidator atau persyaratan harus dipenuhi. Eksportir, kelompok eksportir, atau ditunjuk yang bertanggung jawab. PEB, permohonan pembatalan ke Kepala Kantor BC. Penelitian petugas manifest tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Penelitian pemeriksa ekspor disetujui, didenda, ditolak. Informasi hasil penelitian. Selanjutnya, pembetulan PEB. Jumlah atau jenis barang, no container, nilai FOB jenis valuta. Dapat dilakukan sebelum masuk kawasan pabean. Slide selanjutnya yaitu pengawasan di bidang ekspor, yaitu ada scanning gamma ray atau hasil kegiatan intelijen, NHI, penindakan di bidang kepabeanan dan patroli, penata usahaan dan pelayanan PEB. Pertama, eksportir wajib menyimpan PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dan dokumen perlengkapan pabean selama 10 tahun. Contohnya NPE, PPE, LPE, PIB dengan nopen dan tanggal dokumen yang sah.